Hundreds dead, thousands infected across multiple continents. Millions quarantined with whole cities in lockdown. But how did the coronavirus spread so quickly? As China closed off Wuhan, a city of 11 million people, in an unprecedented effort to contain a deadly virus. The spread of the coronavirus. The World Health Organization says the risk of the virus expanding worldwide is now classified as very high. In Jakarta and elsewhere, a rising number of people are collapsing with respiratory failure. The concern is this could be evidence that Indonesians are not getting help because the medical system can't cope. The World Health Organization is told that a handful of people in the city of Wuhan in China had pneumonia, with no other clear causes or origin. Medical staff said that they are taking extreme precautions to avoid spreading the infection from isolation wards. Authorities are also struggling to keep people at home. Peak hour trains are still jam-packed as millions of people live a hand-to-mouth existence and can't afford not to work. Ini mau bubar apa mau dibawa ke kantor? Tinggal pilih. Oke, bubar ya. Tanpa mengindahkan imbauan social distancing untuk pencegahan virus corona, mereka berdesakan mendapatkan tiket kapal feri. Dalam video amatir, sejumlah sekolah menengah atas di kota Solo berkonvoi di jalanan untuk merayakan kelulusannya. Dua tiga tukang peti, jangan keluar kalau kamu mati. 45 Kak Ros pergi. Perkenalkan, nama saya Timothy. Saya adalah mahasiswa di jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Dan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara penanganan COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai coronavirus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus COVID-19 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah SARS dan virus MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dan rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala awal infeksi virus COVID-19 atau corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin parah. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah, droplet yang dikeluarkan seorang penderita COVID-19 ketika mereka batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, rokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Apa yang harus dilakukan apabila Anda terkena COVID-19 atau corona? Pertama-tama, ada 3 kemungkinan kondisi yang dialami oleh penderita corona. Pertama, positif virus corona tetapi Anda dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Yang kedua itu, positif virus corona dan Anda mengalami gejala penyakit ringan, seperti demam, batuk, merasa lemas, tetapi tidak mengalami sesak nafas. Yang ketiga, Anda positif virus corona dan Anda mengalami gejala penyakit yang tergolong berat, misalnya demam tinggi, mengalami sesak nafas, dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun.
Apabila Anda mengalami kondisi pertama, maka sebaiknya Anda tetap tenang dan jangan panik. Jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, karena kondisi Anda dapat menyebabkan virus ke orang lain, terutama saat berada di perjalanan dan di fasilitas pelayanan. Anda cukup melakukan isolasi diri di rumah. Selama menjalani isolasi diri di rumah, lakukan beberapa hal berikut. Pertama, tetap tinggal di rumah, jangan bekerja atau bepergian ke tempat keramaian. Kedua, selalu menggunakan masker dengan benar selama masa isolasi diri. Ketiga, sesekali berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Keempat, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya. Kelima, jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lainnya yang tinggal di serumah. Keenam, hindari pemakaian barang pribadi bersama seperti peralatan makan dan peralatan mandi. Ketujuh, jika orang yang terinfeksi virus corona terpaksa berbagi ruangan dan peralatan mandi dengan anggota keluarga yang sehat, pastikan ruangan dan peralatan mandi tersebut dibersihkan terlebih dahulu. 8. Menjaga kebersihan ruangan dan barang-barang di rumah dengan cairan disinfektan. Anda juga bisa menggunakan sarung tangan sekali pakai guna menyentuh barang yang paling sering disentuh, seperti pintu, meja, kursi, keran, dan lainnya. Ke-9, rajin cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer dan mengeringkannya dengan tepat. Anda bisa mengeringkannya menggunakan tisu, lalu langsung membuangnya di tempat sampah yang tertutup, atau menggunakan handuk bersih yang sebaiknya perlu diganti secara berkala. Ke-10, menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Setelah itu, langsung buang tisu di tempat sampah tertutup dan bersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Ke-11, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ke-12, lakukan pengukuran suhu harian dan observasi bila ada gejala klinis yang muncul, seperti batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Apabila Anda mengalami positif corona dengan gejala penyakit yang ringan, maka sebaiknya Anda tetap tenang dan jangan panik. Kedua, lakukan isolasi diri di rumah selama 14 hari dengan panduan yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, jangan terburu-buru pergi ke rumah sakit karena bisa menyebarkan virus ke orang lain. Keempat, konsultasi dengan dokter secara online melalui sejumlah aplikasi kesehatan yang tersedia atau hubungi rumah sakit guna meminta arahan yang jelas. Kelima, jika Anda mengalami demam, sebaiknya minum obat penurun demam. Keenam, perbanyak asupan air putih, makan makanan yang bergizi, serta beristirahat dengan baik di rumah agar tubuh tetap kuat dan sehat melawan virus. Apabila Anda mengalami positif virus corona dengan gejala yang berat, maka sebaiknya Anda menghubungi kontak darurat 119. Kedua, memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19. Ketiga, menggunakan masker. Keempat, lakukan etika bersin dan batuk menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Setelah itu, langsung buang tisu di tempat sampah tertutup. Kelima, senantiasa mencukupi makanan sehat dan bergizi serta asupan air putih. Demikian video dari saya. Semoga Anda tetap menjaga kesehatan dan melakukan 3 hal, yaitu belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Dan apabila Anda beragama Muslim, maka sebaiknya Anda tidak melakukan mudik guna menjaga kesehatan orang yang Anda cintai dan kesehatan Anda sendiri. Terima kasih, sampai jumpa.